Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Bahwasanya di dalam PPG itu sebenarnya sangat simpel, yang akan dilakukan apa saja sangat simpel sekali, hanya saja perlu perjuangan yang panjang. Apa saja yang perlu disiapkan waktu PPG, yaitu sesuai telah ini adalah sesuai dengan surat ini tahun saya kemarin ya, tahun saya kemarin sebagai referensi Bapak Ibu, bahwasanya di tahun saya kemarin sesuai dengan surat Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, itu jadwalnya kurang lebihnya ini. A, yaitu tahapan lapor diri atau persiapan apa saja yang akan dilakukan. Tahapan persiapan apa saja yang akan dilakukan. Ada kurang lebih 8 tahapan. PPG itu dalam masa saya itu dimulai tanggal 25 Agustus sampai 12 Desember. Berarti berapa bulan ya ini ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember, kurang lebih 5 bulan, kurang lebih 4 bulan sampai 4 bulan setengah sampai 5 bulan. Nah, proses awal yang dilakukan di sini adalah kurang lebihnya ada 4 tahapan ini. Tahapan-tahapannya kurang lebihnya ini. 1 adalah berkas lapor diri. Di sini tertulis nomor 1 lapor diri, 2 pembelajaran mandiri, 3 orientasi mahasiswa, 4 pendalaman materi, 5 perancangan pembelajaran, 6 uji komprehensif, 7 PPL, 8, nah puncaknya 8 ini UKIN sama UP. Puncaknya itu UKIN sama UP. Sementara nanti saya paparkan dulu presentasinya, nanti kita bisa sharing dan tanya jawab di akhir ya Bapak Ibu. Yang pertama kita masuk pada tahapan ketentuan lapor diri. Lapor diri setiap kampus itu bermacam-macam. Tetapi secara surat tertulis dalam surat tersebut menyatakan ada 11 hal. 1. Form fakta integritas bisa didownload di CPKB. 2. Biodata mahasiswa, kurang lebihnya ada formnya juga. Surat pernyataan izin kepala sekolah ada di form SIMKB, bisa didownload. Scan ijazah S1, scan transkrip nilai, scan KTP atau SIM, scan pas foto berwarna. Ini biasanya Bapak Ibu yang perlu disiapkan ya, baik di masa PPG, P3K, atau masa pendalaman guru penggerak. Ini penting. Nah, foto 4x6 Bapak Ibu harus punya dengan background merah. Itu harus punya. Ya, jadi kalau mudah-mudahan semuanya keterima di PPG tersebut, atau bisa masuk guru penggerak, ataupun bisa masuk pada P3K, Bapak Ibu itu harus menyimpan foto 4x6 background merah pakai jas hitam, baju putih. Nah, gitu. Nanti ada ketentuannya, nanti semuanya PPT-nya dan PDF-nya saya share. Ini dasar harus punya. Nomor 8 SKCG dari kepolisian, saya juga mengurus ini. Surat keterangan sehat dari RSUD atau puskesmas itu meliputi 4 hal. Nanti di puskesmas bisa, di RSUD bisa. Ini yang memakan biaya Bapak Ibu. Sama SKCK, sama ini yang paling biaya, surat bebas nafsa dari BNN, kepolisian, puskesmas atau RSUD tempat. Kalau dulu puskesmas saya tidak bisa, misalnya di BNN atau di RSUD, itu ini yang memakan biaya. Scan NPWP bagi yang memiliki. Bapak Ibu mungkin mulai sekarang bisa mempersiapkan 2 hal ini menurut saya. Scan foto pas warna 4x6 background merah, sama NPWP. Dimanapun NPWP itu walaupun nanti ada yang lain insya Allah dibutuhkan. Gitu ya. Ini hal-hal simpel yang perlu disiapkan. Nomor 2, kita masuk pada pembelajaran mandiri. Biasanya dalam masa saya 17 hari. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran mandiri itu dibagi menjadi 3 hal. Profesional, pedagogik, dan LK. Nah, profesional ini tidak ada dosennya. Ini tidak ada dosennya. Bapak Ibu harus belajar mandiri dalam artian harus membaca sendiri, browsing sendiri. Tugasnya adalah membaca modul 1. Modul 1 bertepatan kita membahas dalam profesionalnya bahasa Inggris. Nomor 1 itu English for Public Information. Nomor 2 English for Personal Communication. Modul 2, modul 3, 4, 5, 6. Di profesional ada 6 modul. Wah, tebel-tebel. Pedagogik ada 4 modul. Dan LK. LK itu apa? LK itu lembar kerja mandiri. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa akan sedikit kaget. Apa itu LK?
LK itu lembar kerja belajar mandiri. Dalam artian setiap selesai membahas atau membaca modul 1 harus ada rangkuman di LK. Modul 1 profesional, LK modul 2 profesional, dan seterusnya. Begitu juga dengan pedagogik, nanti ada LK-nya. LK itu dalam artian lembar kerja belajar mandiri atau rangkumannya. Nanti tak kasih contoh juga ada. Modul 1 konsep ilmu pendidikan, LK-nya apa? Nah gitu. Modul 2 peran guru dan pembelajaran abad 21, LK-nya, rangkumannya apa? Kurang lebihnya gitu. Ini harus disiapkan karena besok akan distorkan. Gitu. Kalau di grup itu sudah dibahas dan sudah disiapkan oleh Bu. Besok sudah kita bisa insya Allah bisa bantu apanya LK yang perlu disiapkan. Itu. Mulai pendalaman mandiri ya, itu ya, membaca sendiri kurang lebih waktunya 17 hari. Nah, kita masuk pada bagian 3, orientasi mahasiswa. Jadi saya seperti masuk kampus pertama kali ada orientasi mahasiswanya, kurang lebih ya pemaparan dari ketua dari PPG dari kampus tersebut, sekretarisnya siapa, dosen-dosennya siapa, kurang lebihnya begitu. Ya. Tahap ketiga, tahap keempat itu adalah pendalaman materi. Yang keempat itu pendalaman materi, kurang lebih ada 14 hari efektif. Nah, isinya apa pendalaman materi itu? Isinya sama seperti di poin 2 tadi, pembelajaran mandiri. Kenapa kok harus ada pembelajaran mandiri sedangkan sini dibahas? Iya, mengingat poin ini sangat banyak sekali. Poin ini modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, profesional bahasa Inggris ada 6 modul dan tebal-tebal. Pedagogik udah modul 1, 2, 3, 4 tebal-tebal, maka dari itu ada persiapan Bapak Ibu diminta membaca sendiri dulu. Habis itu baru masuk namanya setelah orientasi mahasiswa, mulai materi, pendalaman materi kurang lebih 3 hari ini membahas satu persatu. Nah, gitu kurang lebihnya. Saya ingatkan lagi, setiap kuliah satu modul Bapak Ibu akan diminta LK. Contoh, kita kuliah profesional pada hari ini membahas tentang modul 1 English for Public Information. Nanti diminta LK-nya. Rangkumannya bagaimana? Nah, rangkumannya nanti bagaimana? Nah, gitu kurang lebihnya. Nanti kami bisa bantu, bisa menyokong. Kurang lebih ada contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu pakai. Tapi syarat yang utama, saya pribadi dulu, waktu profesional, membahas profesional, modul 1, saya memakai nilainya teman. Akhirnya nilai saya 0. Jadi, kalau besok kita pakai contoh, kita kasih share contoh dari LK, kita kasih contoh LK, tolong dimodifikasi, gitu aja. Oke, Bapak Ibu. Jadi, saya ulang lagi, poin 4 itu adalah pendalaman materi, kurang lebih waktunya 13 hari efektif. 13 hari efektif. Nah, yaitu membahas tentang profesional kurang lebihnya 6 modul. Yang kedua pedagogik ada 4 modul. Setiap modul akan diminta LK. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang bingung nanti bisa tanya di akhir pembahasan ini. Nomor 5 yaitu perancangan pembelajaran RPP. Nah, RPP itu ada 3 kali meeting karena di sini tertulis ada 14 hari, ada 3 kali. Ada 3 RPP kalau dalam artian nanti 1 RPP Bapak Ibu store nanti akan dikoreksi, dipaparkan, kurang lebih dipaparkan oleh setiap mahasiswa dan ditelaah oleh Bu dosen atau Bapak dosen, nanti akan direvisi kurang lebihnya apa. RPP 1, RPP 2, RPP 3 kurang lebihnya begitu terus. Akan revisi dan akan membuat RPP yang terbaik yang akan dipakai pada ujian. Itu. Lanjut, kita masuk kepada nomor 6, uji komprehensif PPG. Uji komprehensif adalah di sini kurang lebihnya dari sumber referensi yang saya dapatkan adalah sebuah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial. Bapak Ibu nanti di sini pada uji komprehensif itu akan dipaparkan, Bapak Ibu akan mempresentasikan sebuah RPP, ya,
kurang lebihnya kayak ngajar atau memaparkan RPP. Setelah selesai memaparkan RPP atau ngajar, setelah selesai Bapak Ibu ngajar atau memaparkan RPP, nanti Bu dosen akan bertanya atau Bapak dosen akan bertanya, apakah yang dimaksud dengan tipek? Nah, Bapak Ibu akan membahas kayak gitu. Apakah yang dimaksud dengan HOTS? Apakah pada RPP Bapak Ibu tipeknya yang mana? Kurang lebihnya begitu nanti. Ya, kurang lebihnya kayak itu. Jadi, saya ulangi lagi, pada uji komprehensif PPG, Bapak Ibu akan dipaparkan, Bapak Ibu akan memaparkan sebuah RPP, kurang lebihnya kayak ngajar. Nah, pada RPP Bapak Ibu, setelah selesai memaparkan, akan ditanya, apa tipeknya yang mana, hotsnya yang mana, kurang lebihnya begitu. Kita masuk yang ke-7, PPL. Nah, tadi adalah RPP, sekarang masuk pada PPL. PPL kurang lebih 1 bulan. Pada masa saya, kenapa RPP ditaruh di awal? Jadi saya harap Bapak Ibu ketika membuat RPP itu RPP itulah yang akan dipakai pada PPL 1, PPL 2, PPL 3. Maka dari itu Bapak Ibu harap membuat RPP sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Dalam artian kalau Bapak Ibu ngajar di SMA, berarti RPP-nya harus SMA. Karena nanti praktek ngajarnya muridnya Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu di SMA, berarti RPP-nya SMA. Kalau di SMP, berarti di SMP. Kurang lebihnya begitu. Biasanya Bapak Ibu dosen akan menyesuaikan, kayak contohnya sekarang menginjak di semester akhir. Berarti RPP 1, RPP 2, RPP 3, Bapak Ibu harus sesuai dengan semester akhir. Ada kalanya dosen tidak memikirkan hal itu, ada kalanya memikirkan hal itu. Karena PPL-nya harus sesuai dengan apa yang diajarkan di semester sekarang, mengingat tidak mengganggu materi terbaru, begitu. PPL 1, PPL 2, PPL 3, kurang lebihnya begitu. Sama seperti RPP tadi, bahwasanya setiap selesai Bapak Ibu PPL, nanti akan ada flashback, akan ada tanya jawab. Nanti pemaparan ulang apa kesan-kesannya PPL 1, apa yang dikeluhkan, apa yang harus dilakukan, kurang lebihnya begitu. Tetap ada feedback dari Bu dosen, masukan-masukan yang terbaik buat apa. Karena setelah PPL 1, PPL 2 nanti akan ada tahapan terakhir yang akan dibuat. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada terakhir, yaitu tahapan ke-8. Terakhir ini, yang namanya UKM PPG. Puncaknya Bapak Ibu PPG itu bukan di pembuatan RPP 1, 2, 3, bukan di Bapak Ibu pendalaman materi di materi profesional dan juga pedagogik, bukan di Bapak Ibu PPL, bukan. Tapi di sini, Bapak Ibu kuliah 4,5 bulan sampai 5 bulan, puncaknya di sini. Dibagi menjadi 2 ujian akhir. Yaitu A, uji kinerja yaitu UKIN, B, uji pengetahuan atau UP. Oke, kita telaah pelan-pelan. Uji kinerja atau UKIN, jadi sumber yang saya dapat adalah merupakan bentuk ujian praktik pembelajaran dan uji portofolio atau uji praktek pembelajaran yang meliputi uji persiapan dan pelaksanaan pembelajar. Sedangkan uji portofolio, berarti dalam UKIN ini dibagi menjadi 2, yaitu uji praktek dan juga uji portofolio. Sedangkan uji portofolio merupakan uji berkaitan dengan dokumen. Nah ini maka dari itu Bu Cynthia kemarin mengingatkan Bapak Ibu, yang tahapan sekarang Bapak Ibu siapkan adalah menyiapkan sebanyak-banyaknya mengikuti seminar yang manakala sertifikatnya akan dipakai waktu di sini. UKIN ini tadi uji portofolio, gitu. Jadi uji portofolio di sini merupakan uji berkaitan dengan dokumen portofolio yang mencakup pengembangan diri, penelitian. Nah, penelitian saya telah pelan-pelan. Mencakup pengembangan diri. Itu kurang lebihnya kayak nggak salah sertifikat penelitian kayak penelitian kecil. Refleksi diri, apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Ada kurang lebih 5 tahapan pada portofolio.
pada portofolio ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berkas yang harus disiapkan. 5 poin, 5 poin yang disiapkan. Untuk lebih tentang persiapan uji portofolio, Anda dapat mendownload. Nah, kurang lebihnya nanti di SIMPKB akan disiapkan. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Puncak terakhir pada PPG itu dibagi menjadi 2, yaitu namanya UKIN dan juga atau uji kinerja dan juga UP. UKIN itu 2 kategori, yaitu uji praktek pembelajaran, yaitu puncaknya Bapak Ibu melakukan PPL. Tadi PPL 1, 2, 3 itu ada feedback dari Bapak Ibu dosen. Karena Bapak Ibu dosen itu sendiri yang menilai. Nah, waktu UKIN ini ada rolling dosen, bukan dosen pembimbing yang akan menilai, tapi Bapak Ibu dosen yang lain karena rolling. Nah, maka dari itu pada UKIN ini PPL nanti CPL 1, 2, 3 akan dipilih mana yang terbaik buat Bapak Ibu, mana yang paling nyaman yang bisa disampaikan. Nanti di sini diujikan. Kurang lebihnya mendekati sempurna. Yang kedua, pada UKIN juga akan diuji namanya uji portofolio, yaitu penyetoran berkas atau penyetoran dokumen portofolio mencakup pengembangan diri 1, penelitian 2, refleksi diri 3, pencarian informasi 4, karya inovasi 5. Begitu. Kita masuk ke contoh dulu ya pada uji kinerja ya. Pada portofolio uji kinerjanya Bapak Ibu untuk uji prakteknya paham ya, uji prakteknya ya. Uji prakteknya kurang lebihnya praktek PPL juga, tapi yang dipilih yang terbaik begitu. Kalau uji portofolio berarti merupakan penyetoran dokumen atau penyetoran berkas. Enaknya saya selesaikan dulu aja, nanti saya share lagi tentang UKIN. Yang terakhir adalah yang kedua adalah uji pengetahuan atau UP. Nah, UKIN dan UP itu adalah jurus akhir pada PPG. UKIN dan UP. Uji pengetahuan UP yaitu uji tulis. Ini uji tulis yang berbasis komputer berkaitan dengan pengusahaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG. Seingat saya, UP itu ada 4 kategori, sama seperti Bapak Ibu pretest PPG kemarin. Kategorinya sama. Nah, tapi nilainya mungkin yang harus ada. Kalau kemarin seangkatan saya itu minim nilai 55. Kalau sudah PPG biasanya ada grade penaikan lagi. Gitu ya. Saya dua hal, yaitu UKIN UP. Ini saya pertegas lagi tentang UKIN, kita masuk pendalaman lebih dalam tentang portofolio. Saya share sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu, tentang portofolio adalah barang portofolio. Portofolio di sini 4. Ada 4 kategori. Nah, penelitian. Oke, langsung contohnya ini aja. Contoh format UKIN atau portofolio PPG Daljab 2021. 1, yaitu tentang tadi apa ya? Nomor 1 adalah pengembangan diri. Pengembangan diri di sini pengembangan diri, kegiatan penelitian atau pengembangan diri. Pengembangan di sini kurang lebihnya ada contohnya Bapak Ibu membuat RPP, bisa kurang lebih jenis karyanya hasil penelitian, atau ya Allah apa namanya, Bapak Ibu bisa melakukan PTK. Iya Bapak Ibu, besok Bapak Ibu akan diminta kurang lebihnya PTK juga di sini. Ya di sini kurang lebihnya bisa PTK juga bisa. Atau nanti secara dalam di dalam PPG akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, tapi secara umum kurang lebihnya begitu ya. Yang nomor 2 adalah refleksi diri. Refleksi diri itu
bisa analisis semester harian. Di sini contohnya ya, analisis penilaian harian, analisis penilaian hari semester, kurang lebihnya begitu. Sebagian nah, PPG atau penilaian kinerja guru sesama teman atau yang lain. Nomor 3 adalah pengemudi penelitian refleksi diri. Penelitian tadi yang PTK, refleksi diri, ini masuk pada pencarian informasi dan karya inovasi. Ini masuk pencarian informasi. Pencarian informasi kurang lebihnya, nah ini pencarian informasi, karya inovasi. Pencarian informasi kurang lebihnya ini, inovasi guru SD Kota Denpasar, penyelenggaraan dinas pendidikan, yaitu peneran panitia sebagai UPT rumah tangga. UPT rumah pintar, bisa jadi Bapak Ibu sebagai kalau saya kemarin di sini mengisi sebagai ketua pelaksanaan UTBK, pelaksanaan ketua USBN gitu, penyelenggara sekolah sendiri, peran sebagai ketua panitia boleh, tempatnya di sekolahan, kotanya Surabaya, kurang lebihnya begitu. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir, nanti ini banyak contoh-contoh dari kakak kelas, nanti bisa kami bantu. Intinya pesan kami jangan sama plek gitu, karena nanti Bapak Ibu dosen akan bisa kedetek dari teman sejawat, atau bisa nanti mendetek di auto yang pengecekan plagiat, itu bisa juga dari situ. Jadi kami juga bisa cuma hanya memberi contoh, nanti Bapak Ibu tolong jangan plak gitu aja nggih. Ini yang terakhir adalah karya inovasi. Karya inovasi itu bermacam-macam, bisa video, bisa video di YouTube. Kalau saya karya inovasi itu kemarin membuat buku puisi. Saya dan teman-teman membuat buku puisi. Yang kami masukkan kurang lebihnya begini. Jadi buku puisi. Nah, kami kemarin membuat buku puisi kurang lebihnya Pak di sini. Ada jatuh judul puisi, namanya antologi puisi, berjudul Kidung Rindu di Masa Pandemi. Nah, Bapak namanya bisa masuk semua. Nama Bapak Ibu ini semuanya masuk. Yang paling penting adalah nama Bapak Ibu semua ini adalah masuk ke nomor ini. Nah, itu dipakai nanti besok. Kurang lebih saya mengikuti ini bayarnya kurang lebih 100.000 kurang lebih kemarin. Tapi tidak harus ini juga. Tapi kalau memang mau dipersiapkan sekarang, boleh nanti kita sama-sama membuat ini. Kurang lebihnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.